Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf lahir batin walaupun agak terlambat, tetapi kan sudah ada YouTube-nya yang mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin 1442 Hijriah. Memulai pelajaran kita pada kesempatan ini, hari kita mulainya dengan membacakan Ummul Quran dan berselawat kepada Rasulullah dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ke-7 ini kita akan membahas perkembangan agama pada masa remaja. Ini kita akan bahas menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian masa remaja. Yang kedua, perasaan beragama pada remaja. Yang ketiga, motivasi beragama pada remaja. Dan yang keempat, sikap beragama pada remaja. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi beragama remaja. Dan yang terakhir, materi pendidikan agama pada remaja. Masuk kita kepada pengertian masa remaja. Apa yang dimaksud dengan masa remaja? Masa remaja dikenal juga dengan sebutan masa transisi atau masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan. Atau dapat juga dikatakan bahwa masa remaja perpanjangan masa kanak-kanak menjelang masa dewasa. Mereka tidak mau dikatakan kanak-kanak, tetapi juga tidak mau dikatakan orang dewasa, atau disebut dengan masa peralihan. Ciri yang sangat menonjol pada remaja ini adalah perubahan, baik perubahan pola perilaku, emosi, minat, peran. Namun masa ini juga dapat dikatakan masa bermasalah, sebab perubahan yang terjadi kadang menimbulkan permasalahan pada remaja. Perubahan yang terjadi masa remaja ini meliputi perubahan fisik, emosi, sosial, dan minat. Perubahan fisik internal meliputi perubahan sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, dan sistem jaringan tubuh, termasuk juga sistem reproduksi, sistem hormonal, baik testosteron pada laki-laki maupun progesteron pada wanita sudah mulai aktif. Perkembangan sosial remaja, corak keberagaman pada remaja ditandai dengan adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi oleh materi. Maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialistis. Perubahan sikap dan minat. Sikap dan minat terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Besar kecil minatnya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hedwig Bell dan Ross terhadap 13.000 remaja di Marlot, terungkap hasilnya menurut Ramelius sebagai berikut. Yang pertama, menurutnya remaja yang taat ke gereja secara teratur 45%, remaja yang
sesekali dan tidak sama sekali 35%. Minat terhadap ekonomi, keuangan, material, dan sukses pribadi sebanyak 73%. Minat terhadap masalah ideal, keagamaan, dan sosial 21%. Masa ini juga disebut masa mencari identitas jati diri yang selalu menimbulkan ketakutan karena harapan-harapan yang kadang tidak realistis. Masuk kita kepada pembahasan kedua, yaitu perasaan beragama pada remaja. Gambaran remaja tentang Allah dengan sifat-sifatnya merupakan bagian dari gambarannya terhadap alam dan lingkungannya, serta dipengaruhi oleh perasaan dan sifat dari remaja itu sendiri. Keyakinan agama pada remaja merupakan interaksi antara dia dengan lingkungannya. Misalnya, kepercayaan remaja akan kekuasaan Allah menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atas segala persoalan kepada Allah, termasuk persoalan masyarakat yang tidak menyenangkan, seperti kekacauan, ketidakadilan, penderitaan, kezoliman, persengketaan, penyelewengan, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat akan menyebabkan mereka kecewa pada Allah. Bahkan kekecewaan tersebut dapat menyebabkan memungkiri kekuasaan Allah sama sekali. Perasaan remaja terhadap Allah bukanlah tak tetap, tapi labil. Akan tetapi adalah perasaan yang tergantung pada perubahan-perubahan emosi yang sangat cepat, terutama pada masa remaja pertama. Kebutuhan akan Allah misalnya kadang-kadang tidak terasa jika jiwa mereka dalam keadaan aman, tentram, dan tenang. Sebaliknya, Allah sangat dibutuhkan apabila mereka dalam keadaan gelisah karena menghadapi musibah atau bahaya yang mengancam, ketika ia takut gagal atau merasa berdosa. Masuk kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu motivasi beragama pada remaja. Menurut Nico Sukur Dister, motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi. Motivasi yang pertama adalah yang mendorong rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Motivasi yang kedua yaitu motivasi keberagaman karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Motivasi yang ketiga karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Motivasi keagamaan yang keempat karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Masuk kita kepada pembahasan D atau yang keempat, sikap remaja dalam beragama. Terdapat 4 sikap remaja dalam beragama. Yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Namun demikian biasanya hanya terjadi pada masa remaja awal. Misalnya pada usia 13-16 tahun. Setelah itu biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan sadar sesuai dengan perkembangan fisikisnya. Yang kedua, percaya dengan penuh kesadaran. Semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah-masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka ingin menjalankan agama sebagai suatu lapangan yang baru untuk membuktikan pribadinya. Karena ia tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Biasanya semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 dan 18 tahun. Semangat agama tersebut mempunyai 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk positif. Semangat agama yang positif yaitu berusaha melihat agama dengan pandangan kritis, tidak mau lagi menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka ingin menunaikan dan membebaskan agama dari bid'ah
dan khurafat, dari kekuatan dan kekolotan. Yang kedua, dalam bentuk negatif. Semangat keagamaan dalam bentuk kedua ini akan menjadi bentuk kegiatan yang berbentuk khurafi, yaitu kecenderungan remaja untuk mengambil pengaruh dari luar ke dalam masalah-masalah keagamaan seperti bid'ah, khurafat, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Yang ketiga, percaya tetapi agak ragu-ragu. Keraguan kepercayaan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi dua. Pertama, keraguan disebabkan kegoncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam pribadinya. Hal ini merupakan kewajaran. B atau dua, keraguan disebabkan adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya atau dengan pengetahuan yang dimilikinya. Keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Perkembangan ke arah tidak percaya pada Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari masa kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezoliman orang tua, maka ia telah memendam sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua, selanjutnya terhadap kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan Allah SWT. Masuk kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi remaja dalam beragama. Robert H. Thales mengemukakan 4 faktor keberagaman yang dimasukkan dalam kelompok utama yang mempengaruhi remaja. Yang pertama, pengaruh sosial, berbagai pengalaman, kebutuhan, proses pemikiran. Masuk kita kepada materi pendidikan Islam untuk usia 13-16 tahun. Walaupun anak telah memasuki usia remaja, sudah berada pada jenjang akil balik, orang tua harus tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan pendidikan keimanan dan amal ibadah anak. Kepedulian itu dapat ditunjukkan dalam bentuk pertanyaan, dialog, diskusi, musyawarah, atau memperhatikan sikap dan perilakunya secara individu, layaknya teman sebaya, dan bukan dengan cara memperlakukannya seperti anak kecil, tetapi menganggapnya seperti seorang sahabat. Kelanjutan materi ini bisa kamu baca pada file PDF yang akan saya berikan berikut ini. Sekarang saya berikan kuis dan jawab di ruang komentar YouTube saya. Masa remaja ada fase krisis atau kegoncangan jiwa. Apa yang menyebabkan remaja kegoncangan jiwa tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.